Oke, oke, oke. Langsung mulai aja kalau gitu ya. Kelihatan ya guys? Oke, ini udah kelihatan sih. Oke, sekarang kita masuk ke laporan praktikum ergonomi 1 modul 2, yaitu ekonomi gerakan dan peta tangan kanan dan tangan kiri. Kalau untuk covernya masih sama kayak kemarin, pakai aja yang kayak kemarin tuh kalian udah bener semua kok. Samain. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini sama kayak ini salah ya, nggak ada garis-garis titik-titiknya. Jadi buatnya sama aja kayak kemarin. Kalian juga di laporan terakhir kalian gue udah lihat udah bener semua. Samain aja kayak gitu. Spacingnya ingat 1,5, before after and 0. Oke. Dan ini udah gampang lah ya. Daftar gambar masukin, daftar tabel masukin, daftar tampilan juga. Daftar tampilan tuh kayak gini ya guys. Jadi nggak ada titik-titiknya. Nggak ada buat halaman, nggak kayak di tabel, daftar gambar, dan daftar isi. Jadi kayak gini bentukannya. Oh ya ingat ya, buat pengumpulan laporan pertama, meskipun baru bab 1 sampai 3, masukin aja daftar tabel, daftar isi, daftar gambarnya. Apalagi daftar pustaka tuh, jangan sampai nggak ada gitu, karena itu penting banget. Kan lagian juga bisa diupdate kan nanti, pas kalau udah masuk bab 4, bab 5-nya, dan sisanya. Oke lanjut ya, kita ke bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang 1.1, paragraf pertamanya itu menjelaskan apa itu peta kerja dan peta kerja setempat, serta tujuan menggunakan peta kerja setempat, citasi minimal 1. Paragraf kedua menjelaskan mengapa perlu peta tangan kanan dan tangan kiri dalam mengevaluasi sistem kerja serta apa saja yang diteliti dalam peta tersebut. Sedangkan paragraf ketiga menjelaskan alur penelitian yang dilakukan. Oke, paragraf 1 nih kayak biasa ya, kayak paragraf pertama modul sebelumnya juga, dimana kalian ngejelasin apa itu peta kerja setempat itu apa, tujuannya gimana, penggunaannya, citasinya minimal 1. Paragraf kedua menjelaskan mengapa perlu membuat peta tangan kanan dan tangan kiri dalam mengevaluasi sistem kerja apa saja serta apa saja yang diteliti dalam peta tersebut. Oke. Jadi kan di sini nanti kalian jelasin kan tujuannya menggunakan peta kerja setempat itu apa. Selanjutnya nanti di paragraf kedua kalian lebih fokus lagi yaitu menjelaskan tentang peta tangan kanan dan tangan kiri. Nah, habis itu kalian jelasin fungsinya apa dia, yaitu untuk mengevaluasi sistem kerja kan. Gimana dia mengevaluasi sistem kerja tersebut, itu maksud paragrafnya. Nah, habis itu serta apa saja yang diteliti dalam peta tersebut, maksudnya isi-isinya. Ini gue saranin paragraf kedua pakai citasi juga ya, karena menurut gue perlu, terutama buat definisi dari peta tangan kanan dan tangan kiri kan perlu citasi gitu. Paragraf ketiga jelaskan alur penelitian yang dilakukan. Jadi ini penelitian di praktikum kalian kemarin ya. Jadi kalian jelasin aja pakai bahasa kalian sendiri satu paragraf. Oh iya guys, side note ya. Meskipun aslinya buat asisten lain nggak apa-apa, tapi gue kurang suka buat kalau kalian nulisnya tuh kayak pada praktikum modul 1 gitu. Oh nggak sih? Jadi kalian nulisnya kemarin pada praktikum modul 1 peta-peta kerja. Nah, gue lebih suka kalau kalian nulisnya pada penelitian mengenai pada penelitian dengan judul peta-peta kerja gitu loh. Jadi kayak nggak ada kata modul sih kalau bisa. Kalau praktikum nggak apa-apa deh, kalau praktikum ada. Jadi alur penelitian praktikum peta-peta kerja gitu. Jangan kayak modul 1 peta-peta kerja. Gitu karena di sini kan kita skenario-nya sebagai peneliti gitu. Itu dari gue aja sih. Agak kurang ini aja. Selanjutnya rumusan masalah pakai prolog. Habis itu ini satu ya. Apa saja yang termasuk elemen gerakan efektif dan tidak efektif pada perakitan produk kipas angin existing dan usulan? Berapa waktu siklus yang dihasilkan dalam perakitan kipas angin existing dan usulan? Dan apa perbedaan peta tangan kanan kiri existing dan usulan pada perakitan produk kipas angin? Nah, ini untuk rumusan masalahnya. Lanjut ke tujuan penelitian cukup sama ya, yaitu mengetahui elemen gerakan efektif dan tidak efektif pada perakitan produk kipas angin existing dan usulan, mengetahui waktu siklus yang dihasilkan dalam perakitan kipas angin existing dan usulan, mengetahui perbedaan peta tangan kanan dan kiri existing dan usulan pada perakitan produk kipas angin. Nah, ini aja batasan masalahnya. Itu adalah analisis peta tangan kanan dan kiri menggunakan video perakitan kipas angin yang telah disediakan, jarak setiap komponen kooperator berdasarkan data jarak yang telah disediakan. Nah, masuk ke sistematika penulisan, ini juga sama kayak yang kemarin. Lagi-lagi gue ingetin, jelasinnya detail. Jangan kayak cuman, ini menjelaskan ini selesai. Jelasinnya detail, kayak dia tuh ngomongin apa,
bab 2 tinjauan pustaka isinya apa aja, bab 3 tuh isinya apa aja. Dan juga meskipun nanti pertama kali dikirim tuh bab 1 sampai 3, kalian tetap masukin bab 4 sampai 6-nya. Kan kalian udah tahu nih formatnya apa, udah gue kasih tahu nih. Meskipun kalian belum kerjain, itu kan udah tahu isinya bakal apa gitu maksud gue. Jadi kalian bisa lah mendeskripsikannya gitu. Oke, mungkin bab 1 itu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu gak sebelum kita masuk ke bab 2? Iya, boleh. Jadi kalau ini aslinya gimana ya? Aslinya asal lain mungkin gak gitu, tapi karena mungkin kebiasaan gue dari dulu tuh karena gue maunya sebagai kita di sini sebagai peneliti beneran gitu loh ininya. Jadi praktikum nggak apa, jadi mungkin lebih ke jelas apa pada penelitian praktikum mengenai peta-peta kerja kayak gitu, bukan praktikum modul 1 dengan judul peta-peta kerja gitu, kayak gue kurang suka ya gitu, kayak terlalu oh ini praktikum kayak gitu. Tapi gue maunya di sini kalian menganggap diri kalian itu sebagai peneliti, karena memang nanti di laporan ini terutama analisis yang dipakai kan analisis kalian sendiri, kalian di sini sebagai peneliti gitu maksudnya. Paham nggak? Paham nggak, Amelia? Iya, iya gitu aja sih aslinya. Ini mah cuman kayak apa namanya inian dari gue aja gitu, input dari gue aja. Itu doang kok. Udah sama jelas gak? Atau yang lain ada mau tanya? Jangan Bang. Jelas ya, oke. Lanjut ke bab 2 ya. Bab 2-nya dikit kok. Bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 ada peta kerja. Ini mah tinggal ambil dari kemarin ya. Ini udah ada. Ini sih kemarin. Coba gue lagi buka satunya. Oh, cuma ada peta kerja doang deh. Peta kerja. Kalian bisa ambil dari kemarin nih, definisi tujuan jenis. Habis itu penjelasan tentang peta kerja setempat, peta definisi tujuan dan jenis juga. Habis itu 2.1.1.1 peta tangan kanan dan tangan kiri. Ini ada definisinya, tujuan, output, contoh gambar, deskripsi gambar, dan pemanfaatan peta tangan kanan tangan kiri di industri. Selanjutnya ada 2.1.1.2 peta kerja pekerjaan mesin. Di sini juga sama ya kayak di atasnya, definisi tujuan, output, lambang-lambang, contoh gambarnya, deskripsi gambar, dan pemanfaatan peta kerja mesin dan peta pekerja dan mesin di industri. Oke, buat di sini ingat ya apa namanya, kemarin tuh format kalian di akhir-akhir tuh udah bagus kok, udah bagus. Mungkin di awal-awalnya mungkin karena pertama kali kalian buat laporan kayak gini jadi agak berantakan, tapi di akhir udah bagus. Ingat enternya 2 kali, jadi 1, jadi kayak 1, 2 baru masuk gitu ya. Before 8 itu cuma diaplikasikan di sub bab. Jadi yang bold ini nih. Ini before-nya sama after-nya 0. Oke. Jangan lupa pakai heading. Ini pakai heading, ini heading 1. Ini heading 1 benar, heading 1, heading 2, heading 3 nih. Sub bab namanya. Oke, lanjut ya ke studi gerakan. Ini ada prolog, lagi-lagi prolog di sini itu bukan berarti berikut merupakan penjelasan enggak gitu. Itu nanti bisa jadi di kalimat terakhirnya dari sini, tapi kalian bisa ngejelasin tentang kayak dalam peta-peta kerja studi gerakan dikenal sebagai kayak gitu, dihubungkan dengan 2.1. Baru nanti di akhirnya baru kalian ngomong berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai studi gerakan, itu nggak apa-apa. Di sini 2.2.1-nya ada pengertian studi gerakan, ini definisi dan tujuan aja, simple ya. Habis itu 2.2 itu ada gerakan dasar teknik. Nah di sini kalian definisinya, tabel elemen gerakannya. Nah habis itu kalian penjelasan per poin untuk gerakannya, itu ada 17 gerakan kan. Nah itu kalian jelasin per poin. Kalian bisa lihat tuh kayak di modul ya, nggak salah juga mirip kayak gitu. Jadi definisi gerakan teknik itu apa, kalian kasih tabelnya, deskripsikan tabelnya, baru bawahnya penjelasan masing-masing gerakan dibuat per poin. Jadi 1 mencari itu apa, menjangkau apa kayak gitu. Lanjut ke 2.3 prinsip ekonomi gerakan.
Ingat ya before-nya 8. Nah, ini mungkin di format nggak 8, tapi buat 8 nanti. Di sini ada definisi. Selanjutnya kalian bakal ngejelasin prinsip ekonomi gerakan di hubungan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya, prinsip-prinsip ekonomi gerakan di hubungan dengan pengaturan tata letak tempat kerja, dan yang terakhir prinsip-prinsip ekonomi gerakan di hubungan dengan perancangan peralatan. Nah, ini kalian cuma tinggal kalian kasih tahu definisi prinsip ekonomi gerakan itu apa, jelasin kalau ada 3, masing-masing ketiganya ini membahas tentang apa, baru nanti isinya kan ada kan tuh ya, isi prinsip-prinsipnya tuh yang panjang banget itu nanti kalian taruh di sini, masing-masing 1, 2, 3-nya. Bab 2 minimal 5 halaman, masing-masing subbab itu minimal 2 citasi. Masing-masing subbab minimal 2 citasi, guys. Gitu. Tapi kalau buat gue lebih baik kalian, kan di sini banyak ya subbab pun banyak bahasan. Jadi gue juga mau nambahin minimal 2 paragraf lah pembahasan kalian. Kecuali yang ini ya, kecuali yang kayak poin per poin kayak gini nih nggak apa-apa, 1 paragraf pun udah lebih dari cukup menurut gue. Ya minimal 1 paragraf lah ya, nggak mungkin nggak 1 paragraf. Ini udah lebih dari cukup kalau cuma 1 paragraf. Jadi kalau kayak ini atau kayak ini itu menurut gue bisa lah, 2 paragraf itu udah bisa lah. Gitu. Ingat citasinya jangan dipakai itu terus. Maksudnya bolehlah dipakai satu citasi yang sama 2-3 kali, maksimal 4 lah gitu. Tapi kayak jangan itu doang gitu yang dipakai gitu loh. Jangan 4 lah, 4 kayak kebanyakan deh. 3 lah. Banyak kok ini. Tangan kanan tangan kiri sama kerja mesin banyak kok. Gitu. Ada yang mau ditanyain bab 2? Bukan guys. Jadi apa namanya? Yang mana ini? Yang tabel elemen gerakan? Iya, Mas. Ya bagian ininya maksudnya. Ya jadi nanti kan kalian definisinya. Habis itu ada tabel elemen gerakan kan. Nah, tabel elemen gerakan tuh kalian buat ulang yang ada di modul. Ya kan? Nanti kalian buat ulang. Ya, habis nanti bawahnya baru dijelasin per poin. Gitu. Paham? Paham tidak? Oke. Udah ya itu aja. Buat pembuatan tabelnya tuh rapi ya guys, jangan berantakan. Kemarin tuh apa namanya agak guanya lupa ngasih tahu sih emang tentang tabel di bab 4 tuh gimana seharusnya bentuknya. Meskipun udah nampilin ya, tapi belum gue jelasin mungkin. Jadi kalian agak bingung. Buat tabelnya tuh bordernya ini bentar. Gimana ya? Bentar ya guys, coba biar gue contohin deh biar kalian paham juga. Kan bab 2 kalian kemarin tuh gak ada tabel ya? Iya bukan? Iya kan? Nah, bentar ya gue tunjukin ya. Oke, kelihatan ya? Nah, jadi contoh misalkan kita mau nambahin tabel buat terblik ya, berarti ada apa aja tuh? Bentar. Mana sih? Bentar ya. Sabar ya guys. Coba. Bentar. Terblik. Iya. Ini lagi bimbingan. Bisa diem gue sih. Nah, bentar ya, sebentar. Sorry lama. Nah, gue pengen kopas ini dulu biar kita lihat bareng-bareng. Nah, berarti nanti kalian bakal butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ini seharusnya, salah itu. 6, berarti 6 kolom sekitar 19 lah ya, kan 17 gerakan teknik, 19 row. Nah, begini. Terus nanti contoh misal kalian masukin nih. Kalian merge.
kelihatan. Ingat ya, semuanya tuh diketengahin. Ini apa namanya, alignment-nya. Habis itu Times New Roman 10 ya fontnya, jangan lupa. Nah habis itu kalian tulis nih, loh kok buat Times New Roman sih? Akan terblik, gerakan efektif, lambangnya, lambang huruf, sama lambang gambar. Nah nanti ini gue ngejelasin yang gerakan efektif dulu aja bentar ya. Contoh memegang atau grasp, ini G. Nah biasanya tuh ya dari praktikum sebelumnya, bentar guys, berisik banget sih. Sorry. Misal, biasanya dari praktikum sebelumnya yang gue udah pegang kelompoknya tuh biasanya berantakan di lambang gambarnya. Nah, jadi nanti kalian, biasanya caranya gini, nanti kalian access kan, kalian screenshot nih gambarnya, nah, terus kalian kopas, nah, gini. Nah, kalian bisa pilih yang inline with text, biar ngikut dianya. Oke? Nah, habis itu kalian gak usah dikasih border kalau di dalam tabel, oke. Nah, jadinya bagus kayak gini. Ingat ya, ini italic, jangan lupa. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian jangan lupa di bold guys. Di bold. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian bisa ini lihat ya. Pertama kalian pilih no border, lalu kalian pilih bottom, top. Yang ini kalian pilih bottom lagi. Yang ini kalian pilih bottom lagi. Nah, udah. Ini doang guys. Jadi format tabel di laporan, skripsi pun nanti juga sama. Kayak gini. Oke? Jadi kalian taruh, cuman ada border di bagian-bagian ini yang gue tunjukin. Habis itu nanti kalian kasih kode warnanya, kan udah gue pernah kasih ya di grup. Gue lupa deh apa kode warnanya. Apa sih? Bentar. Apa sih guys kode warnanya? Kok gue lupa ya? Kode warnanya apa Nam? Gue lupa Nam. Kode warna apa? Kode warna tabel? Di Oh iya di view-nya. Sabar guys. Soalnya beda di modul sama di seharusnya ininya ya. Ini dia. Nah, ini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, so nanti kalian insert caption. Ingat ya, captionnya itu nanti di tengah, before after and no, Times New Roman, fontnya 11, bold. Misal contoh tabel 1, kok gini sih? Kehapus tadi, maaf. Tabel 1, elemen gerakan terblik. Nah, terus nanti sumber ya kalian taruh sini, fontnya tetap 10. Sumber misal apa namanya, Sutalaksana 26. Nah begini ya guys formatnya. Ingat gambar ini kalian pakai inline with text biar nggak berantakan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyain buat tabel? Ya. Iya guys, jadi
Ya nggak apa-apa gitu, emang tabel harus ngikutin modul, maksudnya bukan bentukannya bener-bener mirip. Informasi yang ada di sini harus ada di tabel nanti di laporan kalian, kayak gitu. Citasinya ya harusnya sesuai dengan ketentuan yang udah diberikan kemarin, harus 10 tahun terakhir. Ada kok guys, ada kok. Ya, oke. Ada lagi mau ditanyain? Nggak ada? Oke, gue pengen ngasih tahu cara ini ya bentar. Ini kayaknya lebih nanti sih digunainnya pas. Oh, ini perlu cuy, perlu. Untung gak gue inget gue jelasinnya. Nah, gini guys, nanti kalian kan kalian udah diajarin kan ya gimana pengisian PTKTK nanti? Udah diajarin kan ya pas praktikum? Enggak maksudnya gue cuma pengen nanya doang. Kalian lihat kan ya tabelnya kan gede ya, panjang ya. Nanti kan nggak bisa tuh kalau kalian cuman apa ya sekecil ini dan lurus kertasnya. Jadi nanti cara kalian kayak gini nih guys. Kalian select. Jadi kalian buat dulu nih kayak gini, buat dulu aja nggak apa-apa. Berantakan pun nggak apa-apa. Nanti. Nah, biasanya kan nanti kan kalian contoh antara di Excel atau spreadsheet. Gue saranin sih spreadsheet sih ya. Nanti kalian buat, habis itu kalian copy kayak gini. Nanti kalian Ctrl C, Ctrl V ke sini nih masih berantakan nih, hancur lebur lah misalkan. Nanti kalian select nih eh, jangan salah nih, misalkan kalian belum ngasih caption atau udah ngasih pun nggak apa-apa. Kayak gini, habis itu kalian ke layout, habis itu kalian ke page setup, landscape, apply to selected text ya, bukan selected section atau whole page atau whole document maaf, tapi selected text. Kalian cek oke. Nah, kayak gitu. Ini biar nanti kan kalian mau biar muat siap. Kalian mau biar muat kan kertasnya harus miring. Tapi kan nggak mungkin semuanya miring kan. Kayak bab satu miring kan nggak mungkin jelek gitu. Nah nanti kalian gitu caranya yang tadi gue kasih tahu. Oke? Karena nanti bakal banyak gede lebar nanti. Gitu. Paham guys? Landscape orientationnya landscape jangan lupa ya. Baru habis itu apply to selected text. Baru habis itu oke. Aman? Paham kalian? Paham ya? Semoga nggak rempong ininya. Apa namanya masukin nanti karena emang agak banyak gitu. Jangan lupa habis itu nanti pas udah diginiin kalian ke table layout, kalian pencet auto fit, habis itu auto fit window ya. Itu nanti buat semua tabel kalian gituin ya. Buat semua tabel yang ada di situ pasti selalu auto fit window aja. Semua tabel di laporan kalian. Itu biar dia nyesuaiin lebarnya sama margin. Kalau auto fit content nanti dia nyesuaiin sama isi kontennya seberapa kecil kayak gitu. Nah, ini gini, auto fit window. Mungkin sih. Paham ya? Gue sampai nyontoin. Kan paham split table gak? Belum ya? Wah belum cuy. Belum lah ya. Pastinya. Misal nih. Bentar. Gue share screen dulu. Nestle bisa nanti sih gue jelasin di bab 4. Tapi lebih baik ya gue jelasin sekarang aja deh. Kan biar aku tuh gue lupa juga. Seluruh layar. Oke. Nah. Sini. Nah contoh ini. Kalian misal kalian copy ke bawah nih sini copy terus nanti kalian ke sini misal di sini nih yang baru yang masih portrait lanjut Ctrl V coba nah hancur lebur kan nggak jelas kan nanti kalian kayak giniin ini gue saran sih gak usah dimasukin dulu ya
caption nama sumbernya nanti aja terakhir. Nah, nanti kalian ini layout landscape sesuai yang gue kasih tau tadi, sekarang select the text. Oke. Bentar. Masuk. Nah, habis itu kalian table design atau fit window. Nah, nanti kalian ini kok gini sih? Ini. Nah, nanti kalian bisa masukin captionnya di sini aja. Jadi contoh. Kok gini sih? Terlalu. Aku nggak ketemu ini sih. Ah, ini dia, ada tuh. Nih. Nggak ketemu dari tadi tuh. Nah, yang set table. Nah, kayak gitu. Jadi kalian insert nih table-nya sesuai dengan tadi udah gue bilang. Hasil peta taman. Nah, buat di tengah ya, jangan lupa. Nah, nanti kan nih ngelanjut ya guys ya, ke bawah ya. Oh, ini jelek ya, kalau ngelanjut ke bawah gini kan jelek. Nggak bagus maksud gua gitu. Jangan lupa 10 ya guys, lupa. Nah, ini kan nanti lanjut ke bawah kayak gini ya guys ya. Nah, karena ini jelek, kalian caranya kayak gini. Kalian dari ke table layout, habis itu kalian split table. Nah, nanti kalian copy ininya, captionnya sama ini kalian nih. Nanti kalau salah ininya deh, di copy. Ininya nih, ini di copy nih nanti. Jadi gini. Kalian copy, terus kalian pencet delete ya, bukan backspace ya, delete di atau kalian di keyboardnya, pencet delete. Nah, nanti dia jadi gabung untuk ke atas. Nah, terus nanti kalian ulangin lagi, kalian masukin lagi ininya. Oh, nggak mau di sini. Nah, nanti kalian masukin lagi apa namanya, caption ininya nih. Ini kalian masukin lagi nih captionnya. Nah, karena dia itu bukan tabel 3, karena dia masih tabel selanjutnya, tabel lanjutannya, kalian hapus aja nih. Yang ini nih tabel 2 nih kan, kalian hapus angka 2-nya, kalian ulangin sendiri. Kenapa kayak gitu? Nanti biar di daftar tabel nggak ngelanjut. Kalau tadi angka 2-nya tetap yang kayak tadi, itu kan ini nih. Nih. Nah, itu otomatis guys. Kalau kalian klik kanan bisa update field, nanti jadi tabel 3 gitu. Nah, ini kalian hapus jadi tabel 2 aja. Nah, baru namanya tetap sama. Lalu nanti paling kanan kalian tulis lanjutan kayak gini. Oke, paham? Di setiap ininya kalian kasih sumber ya. Jadi ini misalkan yang pertama kepotong. Nah, yang di pertama itu kalian kasih sumber nih di sini nih. Ini kasih sumber di sini nih. Nih. Oh, ininya harus lebih ini lagi coy. Ini cuman dapat yang ininya doang. Nah. Terus. Sabar guys. Nah, gitu. Nah, nanti sumbernya sama, taruh sini. Times New Roman 10 tetap sumber kelompok AA misalkan ya, 2026 gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyain?
Oke. Udah lah ya, ini jujur gue jauh banget sih tadi. Tapi gue takut lupa nanti ngejelasin kalian. Kita balik lagi ke format laporannya ya, bab 3 aja belum. Bentar. Oke, udah bab 2 udah jelas lah ya. Bab 3 sama guys, nggak ada beda sama yang sebelumnya. Palingnya tentunya flowchartnya berubah. Perhatiin flowchartnya kayak begini ya. Habisnya nanti di 3.1 jangan lupa jelasin flowchartnya itu kita gunain buat apa, buat menggambarkan apa. Nggak usah pakai citasi, jelasin aja gitu. Nah baru habis itu di 3.2 itu flowchart penelitian. Baru kalian kasih prolognya. Berikut adalah flowchart penelitian pada penelitian mengenai ekonomi gerakan pada kali ini gitu. Nah ini di sini ingat ya, di copy aja langsung dari visionya, jangan di akses ya, di copy paste langsung ke Word-nya gitu. Nah, nanti kalian kasih citasi seperti ini, sumbernya RSKE 2026 ya. Kayak kemarin tuh agak ada ralat ya, jadi seharusnya sumbernya RSKE, bukan kelompok kalian. Jadi RSKE 2026 gitu. Masuk ke deskripsi, ini sama kayak kemarin. Ingat deskripsiin yang jelas ya, pakai paragraf, jangan poin. Deskripsi yang jelas mengenai isi masing-masing dari flowchart tersebut. Oke, kalau udah masuk ke, nah jadi buat modul kali ini kita ada 2 flowchart ya. Ini yang kedua, ini ada flowchart pengolahan data. Ini gua akses aja kali ya. Bentar. Kalau nanti di video nggak ini. Bentar. Bentar. Sama yang ini. Jadi buat kali ini kita ada 2 flowchart, ada flowchart pengolahan data sama flowchart penelitian, flowchart penelitian umum atau flowchart penelitian ngomongnya. Nah, itu udah gue kirim ya di grup buat flowchartnya biar kalian tonton ngelihatnya jelas gitu ya, nggak dari video takutnya ngeblur. Nah ini sama pakai prolog, habis nanti kalian jelasin deh maksud pengolahan data isinya apa aja. Nah ini berikut isinya, jadi kayak mulai pengumpulan data, pengolahan data nih, habis itu selesai. Nah ini pengolahan data ini pasti panjang, sumpah kalau gue lihat, ini kan lihat nih pengolahan data kan panjang ya, ada mengamati video perakitan, membuat layoutnya, video perakitan existing, identifikasi elemen gerakan tangan kanan tangan kiri, mencatat waktu gerakan. Nah, tapi nanti kalau misalkan di sininya dikit deskripsinya cuma nggak nyampe 4 halaman malah kadang-kadang, gila sih itu gak masuk akal gitu maksud gue. Oke, jadi panjangin karena memang banyak yang harus dibahas kayak begitu. Udah sih bab 3 itu doang sih. Ada yang mau ditanya gak buat bab 3? Maksudnya sorry, tambahan apa? Hmm. Enggak guys, itu di deskripsinya, maksud gue deskripsinya penjelasannya lebih panjang dong karena kan di sini banyak yang harus dibahas kayak gitu maksud gue dari. Iya. Oh. Ini hitam ya guys, jangan nanti kalian bener-bener ngikutin dan ternyata biru. Ini mungkin salah kali tadi pas buatnya. Ini tetap hitam maksudnya. Oke, kayaknya udah gak ditanyain lah ya, sama kok nggak jauh beda. Kita masuk ke bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Di sini 4.1 ada pengumpulan data, ada prolognya. Nah, di sini habis itu jelasin prolognya tuh ngejelasin kalian ngumpulin data tuh dalam bentuk apa aja. Ada data jarak komponen perakitan, ada jarak komponen perakitan termasuk perakitan kipas angin existing dan kipas angin usulan gitu. Ada juga layoutnya, ada juga udah layout doang, cuman 2, yaitu data jarak komponen perakitan dan layoutnya gitu. Nah nanti selanjutnya kalian masuk ke sub bab 4.1 itu data jarak komponen perakitan. Nah di sini kalian jelasin juga kalau data jarak komponen perakitan ini ada yang untuk layout existing dan ada yang untuk layout usulan. Nah berikut data yang didapatkan. Nah, di sini kalian masuk ke prolog, data-datanya, nama komponen dan jarak kalian udah tahu lah ya, udah dikasih tahu di
praktikum kalau ngelihatnya bisa di deskripsi video ya. Jadi nanti lihat dari situ. Jangan salah. Oke, habis nanti kalian deskripsiin. Nah, deskripsi itu tentang apa? Kalian bisa ngomong tentang kayak ada berapa jumlah komponennya, komponen mana yang paling jauh, komponen mana yang paling dekat. Ingat, kalian nggak boleh analisis di sini. Analisis maksudnya adalah contoh nanti di existing apa namanya, obeng jauh, misalkan jaraknya 60 cm. Terus kalian ngomong menurut analisis ini obeng seharusnya bisa lebih dekat lagi. Jangan, kalian deskripsiin aja dulu. Nanti buat bab 5 baru kalian analisis gitu ya. Kemarin juga gue udah ngomong kayak gitu kok. Kalian udah oke kok deskripsinya, tapi menurut gue masih beberapa kali kurang detail gitu loh, kayak masih banyak bisa jelasin gitu di deskripsinya. Itu aja kalau buat praktik 1.1 ya kan, sama nih atas bawah, cuma beda video aja, beda jarak. Nah, selanjutnya ada ini nih, ada layout meja perakitan kipas angin existing. Nah, guys, ini kalian buat pakai Visio. Kalian kan kemarin udah buat peta-peta kerja ya? Ya, udah kan? Jadi paham lah ya buat ininya. Gila, bisik banget. Sorry. Kedengeran gak sih ke kalian mesin ini, mesin CNC? Di gua nggak aman, so sakit telinga gua. Ini apa namanya, jadi kalian buat kop petanya kayak gini, kayak kemarin sama. Nah, nanti kalian buat kayak gini nih. Ini agak simple ya guys ya. Apa namanya, agak menurut gua apa namanya, nggak rumit, lebih gampang ini daripada yang kemarin gitu loh buatnya. Nah, nanti kalian tinggal buat kotak. Nah, nanti kalian samain tuh ada berapa apa namanya, komponen. Nah, ini bentuk-bentuk komponennya kan ada banyak nih, ada yang kotak panjang, ada yang bulat, ada yang cuman kotak kecil, ada yang kotak besar. Itu terserah kalian, buatnya terserah kalian. Mau kalian buat semuanya kotak pun nggak apa-apa, it's okay. Itu terserah kalian. Ini nggak harus menyesuaikan sama banget kayak gini gitu maksud gue. Itu bebas. Paling nanti apa namanya, kalian kalau mau, ini ada kok nanti, lupa nama elemennya itu apa ya ini ya, yang kayak orang kayak gini, tapi ada kok, operator kalau nggak salah namanya atau something gitu, gue lupa. Nanti habis itu kalian tarik garis 1, 2, nah, kalian nomorin. Penomoran ini sama yang kayak ada di deskripsi video ya, jadi samain aja maksud gue gitu. Oke? Cir, kelompok ini live punya praktikum tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu malah, 2023. Oke, nah besok kalian deskripsi ini. Nah, deskripsinya mungkin nggak jauh beda guys dari ini. Kalian kasih tahu komponennya ada berapa, jaraknya berapa banyak kayak gitu. Jaraknya siapa yang paling panjang, siapa yang paling jauh, siapa yang paling pendek kayak gitu. Ingat, nggak ada analisis ya. Kalian juga bisa kasih tahu guys di sini atau di sini kalau kalian ngebuat ini pakai apa. Bisa, aku tuh nggak apa-apa kayak pembuatan layout pada penelitian kali ini menggunakan software Visio, Microsoft Visio. Gitu. Ingat juga di sini kalian perhatiin ngebuletin apa namanya, nambelin yang mana. Kalau yang existing ya berarti yang sekarang, kalau yang usulan ya berarti yang usulan kalian ini kan. Ini juga sama, nggak beda kok. Ada mau ditanya gak buat 2 ini dulu nih? Apa kalian udah paham? Kalian udah paham lah ya? Gimana? Ada yang mau ditanya gak? Oh jangan guys, kalau masalah urutan tuh bener-bener samain kayak deskripsi video ya. Tinggal pindahin aja ke sini. Jadi kalau masalah tentang pengurutannya tuh gak usah diganti-ganti. Oke? Ini juga sama ya, yang ini juga sama ya. Karena nanti penomoran ini itu kan di video juga ada penomoran kan, makanya dari situ kita tahu oh ini nama komponennya base, nama komponen ini apa kayak gitu kan. Jadi jangan diganti guys. Jadi nomor 1 kalau emang namanya base ya base kayak gitu. Oke? Gue asumsikan kalian udah paham lah ya, nggak jauh beda. Nah, ini dia pengolahan data yang gue kasih tahu tadi. Masuk ke 4.2 ada pengolahan data. Di sini kalian prolog, kalian kasih tahu apa yang kalian lakuin di pengolahan data kali ini. Ya itu cuma 2 sih.
yaitu analisis gerakan pertahanan kanan kiri existing sama yang usulan. Nah, masuk ke 4.2.1, di sini kalian analisis gerakan pertahanan kanan kiri existing, kalian masukin prolog. Nah, baru kalian masukin tabelnya. Nah, tabelnya ini sama ya yang tadi udah gue contohin. Jangan lupa buat landscape, menurut gue lebih rapi. Nah, di sini kalian kasih tau pekerjaannya apa, merakit mainan kipas angin berarti ya. Nomor petanya 01, kelompok kalian apa, tanggal dipetakan, sekarang usulannya. Nah, nanti buat ininya kayak gini guys. Ini kalian kemarin udah nge-scan Blanko belum? Udah kan ya? Berarti kalian udah punya. Nanti kalian make a copy dari Google Spreadsheet tersebut. Asli bebas sih kalian mau pakai Excel atau spreadsheet, tapi gue saranin sih kayak mendingan spreadsheet karena bisa kerjainnya bareng gitu, nggak pindah-pindah maksud gue gitu loh. Jadi menurut gue spreadsheet lebih bagus sih, yes gitu. Biar gue juga bisa ngeceknya secara real time gitu loh. Nah, nanti ini kan kalian udah lihat lah ya, tinggal di copy. Di sini kalian taruh layout existing, yaitu yang ini guys. Jadi kalian taruh gambar ini di sini. Tapi gambar ini doang nih. Nggak bisa sih. Ya. Gambar yang ini doang nih, ininya doang, orangnya doang. Oke, orangnya doang. Kalian taruh sini. Habis nanti keterangannya baru komponen atas. Contoh misalkan X cm jaraknya, itu maksudnya. Gitu, paham? Paham guys? Paham ya? Oke. Takutnya bingung. Nah, selanjutnya di ini kepala tabelnya ikutin aja kayak begini. Nomor, tangan kiri, jarak. Ini kan udah ada ya di Blanko ya. Jadi nggak usah di otak-atik gitu maksud gue yang di Blanko. Nah, habisnya nanti kalian copy itu semua dari spreadsheet. Entah pasti sampai bawah banget ya. Sampai bawah. Nah, pakai cara yang gue tadi ya. Di landscape-in, terus split table-nya gimana caranya, kayak gitu. Nanti baru paling bawahnya udah sudah selesai, kasih deskripsi. Sama juga buat yang usulan, kasih deskripsi. Nah, udah, kita masuk ke bab 5. Bab 4 ada yang mau ditanyain dulu, yes? Cukup ya? Oke, bagus deh kalau gitu. Bentar. Kalian dijelasin tentang kayak waktu siklus gitu-gitu udah aman belum? Ya sih simple sih guys kalau buat kali ini, karena waktu siklus itu artinya waktu satu kali perakitan selesai gitu. Jadi buat menghasilkan satu produk itu, misalkan buat ngasilin produk kipas angin 15 menit, ya waktu siklusnya 15 menit kayak gitu. Jadi nanti kalian copy aja dan kalian analisis nanti. Ingat ya, buat itu nanti gue bakal sedikit recap ulang lah ya tentang gimana pengisian PTKTK biar kalian gak lupa. Oke, masuk ke bab 5, analisis dan pembahasan. Di sini kalian ada 3 subbab, yaitu pertama 5.1 itu analisis gerakan pertahanan kanan dan tangan kiri existing. Di sini kalian paragraf pertamanya menjelaskan definisi PTKTK, informasi apa saja yang terdapat pada PTKTK existing. Paragraf kedua, jelaskan hasil waktu siklus yang didapat, itu yang gue tadi bilang. Paragraf 3, jelaskan gerakan efektif dan gerakan tidak efektif pada PTKTK. Buat persentase pada PTKTK dan bandingkan hasilnya dengan jurnal terkait gerakan yang lebih baik. Oke, jadi ini gue jelasin buat 5.1, 5.2 juga ya, karena sama mereka isinya. Jadi buat yang pertama, jelaskan definisi PTKTK. Nah di sini kan kayak biasa aja ya, kalian jelasin definisi PTKTK itu apa, pakai citasi, dan informasi apa saja yang terdapat pada PTKTK existing. Maksudnya itu kayak informasi apa saja yang terdapat pada PTKTK dan secara umum, karena kan sama gitu ya, existing yang usulan. Ini meskipun paragraf 1 membahas tentang hal yang sama, pakai citasi yang berbeda ya, 5.1 dan 5.2 ya. Oke, lanjut abis itu paragraf 2, jelaskan hasil waktu siklus yang didapat. Nah, nanti kalian contoh mendapatkan waktu siklus sebanyak misal 14 menit 34 detik misalkan. Kalian analisis tuh waktu siklus ini didapatkan dalam
mengerjakan satu produk, diketahui terdapat berapa gerakan yang kalian temuin. Misal contoh ada 500 gerakan. Nah, dari 500 gerakan tersebut, tangan kanan dan kiri melakukan 500 gerakan, yang dimana gerakan-gerakan tersebut terdiri dari beberapa gerakan seperti contoh kalian sebutin. Misalkan ada contohnya menjangkau, mencari, gitu-gitu. Kalian jelasin apa hasil waktu siklus yang kalian dapat tuh karena jumlah gerakannya berapa, habis itu apa namanya, jenis-jenis gerakan apa saja yang dia lakukan, atau bisa jadi kayak contoh gerakan apa yang memakan waktu yang paling lama gitu. Itu paragraf kedua ya. Kalau paragraf ketiga, habis itu kalian jelasin gerakan efektif itu ada berapa banyak di tangan kanan ada berapa, tangan kiri ada berapa. Nah, di sini kalian buat persentasenya pada PTKTK. Jadi maksudnya kayak kalian persentase ini di tangan kanan, tangan kiri. Contoh, di tangan kiri 40% dari semua gerakan tangan kiri itu tidak efektif. Sedangkan 60% itu efektif. Kayak gitu misalkan. Itu maksudnya yang kalimat yang buat persentase pada PTKTK. Nah, habis itu kalian bandingkan hasilnya dengan jurnal terkait gerakan yang lebih baik. Nah, maksudnya adalah contoh nih yang misal tangan kanan banyak menganggur, ya kan? Atau contohnya tangan kiri banyak mencari misalnya. Nanti kalian ambil tuh jurnal lain kayak menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh ini kegiatan seperti menganggur atau avoidable delay dan juga mencari itu bisa dikembangkan bisa diganti dengan gerakan menjangkau atau gerakan memposisikan kayak gitu, atau gerakan menggunakan. Nah, hal itu bisa dikembangkan dengan bla 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 bla. Contoh misal pelatihan yang lebih banyak, karena memang kalau dia masih kayak banyak delay, banyak mencari, banyak memikir, banyak planning, itu biasanya pertanda kalau operatornya itu atau perakitnya ini belum terlatih dengan baik kayak gitu guys. Nah, itu buat paragraf 3-nya. Itu buat 5.1 dan 5.2 kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Harus cukup ya. Buat bab 5 ini gue minta tolong ya buat lebih nganalisisnya benar-benar benar gitu. Maksudnya jangan kayak asal-asalan gitu. Gue bisa lihat gitu kalau kalian pakai GPT benar-benar tiplek-tiplek gitu. Gak apa-apa pakai GPT, tapi maksud gue kayak lebih pinter lah gitu. Makanya kalian kan udah gede gitu, udah mahasiswa, bukan bukan anak SMP atau SMA. Jadi ya gue bisa lebih pinter lah pakai GPT-nya. Lanjut ke 5.3, analisis perbandingan pada tangan kanan dan tangan kiri existing dan usulan. Nah, ini baru masuk ke perbandingannya. Nah, jadi 5.3 ini paragraf pertama membandingkan waktu siklus pada existing dan usulan. Jadi contoh di existing misalnya 15 menit, sedangkan di ini 14 menit. 10 menit misalnya contoh di usulan. Jumlah gerakannya lebih banyak di existing gitu. Kayak gitu misalkan contohnya. Habis itu membandingkan gerakan efektif dan tidak efektif pada asisten usulan. Nah, nanti kan di sini di paragraf kedua ada yang persentase itu kan. Kalian bandingin di existing berapa, di usulan berapa, nah, paling banyak gerakan efektif di mana, kayak gitu. Nah, habis itu simpulkan hasil lebih baik dari keduanya sertakan alasan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi membandingkan dengan jurnal. Oke. Nah, jadi habis itu kalian bandingin tuh keduanya nih, waktu siklus dan juga gerakan efektif dan tidak efektifnya. Kalian habis itu kasih tahu, oh memang yang lebih baik tuh di usulan, ya pasti lah ya, karena kan usulan pasti lebih baik gitu kan. Tapi alasannya apa, faktor apa saja yang mempengaruhinya, contoh layoutnya, nanti kalian perhatiin, oh ternyata emang beda layoutnya. Terus contoh mungkin tentang pelatihan dan lebih familiar dengan apa yang dirakit dari pandangan operator, makanya jadi lebih cepat ngerakitnya, lebih dikit gerakannya, lebih banyak gerakan efektif kayak gitu. Atau contoh lain, misalnya contoh menghilangkan gerakan-gerakan tidak efektif yang sebelumnya ada di existing, kayak ada avoidable delay, mencari, merencanakan, atau kayak memilih gitu. Oke, paham guys? Buat bab 5, 5.3.
Mam. Oke, lanjut bab 6 ya. Bab 6 gampang. Di sini prolog sama kayak kemarin lah, menjawab rumusan masalah per poin. Ini buat detail ya guys. Meskipun memang kesimpulan tuh seharusnya memang pendek, tapi gue kalau memang di praktikum kayak gini, kesimpulan tuh panjang gitu. Tapi nggak sepanjang di bab 5, bab 4. Nggak sepanjang di bab 5 biasanya. Tapi panjang buat detail. Semuanya kebahas gitu. Oke, lanjut ke saran. Sarannya terkait untuk praktikum, selanjutnya ke depannya lebih baik dibuat minimal 2 poin. Ini sama, gue paham mungkin kalian males mikirin saran gitu ya, tapi kayak ciri banget kalau GPT gitu loh. Oke, ciri banget kalau GPT. Bahasanya tuh langsung tahu gue. Oke, jadi jangan pakai GPT banget. Kalaupun pakai GPT, lihat yang mana masuk akal gitu, kayak yang mana yang masuk akal gitu. Jangan yang kayak contoh misalkan kayak kemarin tuh apa ya? Seharusnya pekerjaannya dibagi menjadi lebih rata biar gimana gitu, biar lebih efisien. Maksud gue itu kan inti dari praktikum ini kan ya, memang disengajakan untuk tidak merata, biar kalian ada yang kalian analisis, kalian usulkan perbaikannya di bab 5 gitu. Nah ini sarannya buat menjadi lebih baik kayak pelaksanaannya. Contoh kemarin tuh ada yang bagus kayak ngukur beneran, kasih apa namanya, kasih meteran biar ngukurnya secara aktual. Itu nggak apa-apa, gitu boleh. Kayak gitu loh. Paham? Bab 6 paham lah ya, nggak banyak berubah kok. Ada mau ditanyain nggak buat bab 6? Iya emang iya, saran terkait teknik kan, teknis maksudnya. Terkait teknis untuk praktikum selanjutnya agar kedepannya lebih baik. Maksudnya kayak apa nih yang bisa dilakukan oleh PRSKE buat kedepannya tuh biar praktikan kayak kalian lebih paham, lebih enak buat melakukan praktikumnya kayak gitu. Tapi tapi jangan yang kayak jadwalnya jangan malam-malam kayak gitu, jangan ya. Maksudnya secara teknis pengambilan datanya dan kayak pengerjaannya kayak gitu. Paham nggak? Oke. Minimal 2 ya. Eh Davpus kemarin kan udah yang terakhir udah cukup bagus sih ya. Ingat ya, perhatiin italiknya, perhatiin kapitalnya. Jurnal itu selalu diitalikin, ini mungkin salah di contohnya nih. Jurnal itu selalu diitalik. Oke, ini halamannya. Oke. Aslinya kalau mau pakai kurung atau nggak pakai kurung tuh nggak apa-apa aslinya. Setahu gue di Harvard Style tuh bebas mau pakai kurung atau nggak pakai kurung. Tapi samain semuanya. Kalau satu pakai kurung, semuanya pakai kurung. Kalau satu nggak pakai kurung, semuanya nggak pakai kurung. Jadi jangan beda-beda format citasi kalian, daftar pustaka kalian. Dan juga nggak usah pakai yang kayak kutip satu gitu ya di depan dan di belakang judulnya. Kemarin tuh ada beberapa yang kayak gitu. Itu nggak usah. Oke, udah sih kemarin udah oke. Nanti kalau buku kayak begini ya. Lampiran ada 2, itu ada layout meja praktikan existing dan layout meja praktikan usulan. Itu yang kalian buat di Visio loh guys. Itu kalian nanti masukin lagi di lampiran. Dah? Ada yang mau ditanyain? Yang ini loh guys, yang tadi gue jelasin. Yang ini nih. Ini. Nggak usah. Kan belangko nanti masuk ke sini kan. Yang ini kan belangkonya. Iya. Oke. Ada yang mau tanya lagi guys buat laporannya? Cukup ya? Kayaknya ya. Udah cukup jelas. Bagus lah kalau udah cukup jelas. Mungkin next kita bakal bahas deadline. Berarti karena kita nggak ada deadline belangko, nggak ada ya. Jadi 1 sampai 3 ya langsung. Oh ada sih. Jadi nanti gini aja deh guys. Jadi pertama bahas 1 sampai 3 dulu pastinya. Habis itu deadline keduanya itu baru deadline pengolahan data namanya nanti. Nanti biar gue cek ini kalian gimana gitu. Apa namanya PTK-TK kalian gimana. Baru lanjut ke bab 4 sampai 6. Karena kan bab 4 sampai 6 nanti
Cuman tinggal masukin aja gitu kan PTK-TK-nya. Paling ribet di bab 5 lah mungkin analisisnya. Oke, gimana nih jadinya nih? Gimana nih bab 1 sampai 3 mau kapan? Minggu jam 8 pagi gimana? Asik. Iya ya. Mau jam berapa? Ingat deadline kalian Rabu ya tetap ya. Kenapa? Kayak nggak selesai ngomongnya emang. Samain kayak kemarin emang. Berarti bab 1 sampai 3-nya Senin jam. Oh, oke. Kalau mau diskusi lu nggak apa-apa. Kabarin kalau udah ketemu. Hatiku. Musik. Hatiku. Udah belum guys? Sudah guys. Halo. Gue sih rencananya tadi mau ini sih ngejelasin kayak siapa tahu kalian ada kayak gerakan-gerakan yang masih kalian bingungin gitu. Gue pengen coba ngejelasin itu. Oke cepet nih deadline-nya. Kalau kayak kemarin hari Senin jam 7-an malam. Jam 7. Iya. Senin jam 7. Oke. Terus abis itu pengolahan datanya mau jam? Selasa pagi mau? Selasa siang? Bentar bang. Kata gue sih bab 1 sampai 3-nya kelamaan ya kalau Senin jam 7 ya. Serah kalian sih. Maksud gue kalau kalian Senin jam 7 misalkan kalian kerjain tapi kayak sebelumnya udah bisa ngumpulin dan lanjut ke pengolahan datanya nggak apa-apa, it's fine. Atau kayak besok udah bisa lanjut ke pengolahan datanya juga nggak apa-apa. Karena masalah paling besar itu di pengolahan datanya guys, itu banyak soalnya. Kasian kalian. Iya. Maksudnya jam 7 kayak kemarin tuh biar ini aja sih bang, maksudnya kayak kita ada patokan gitu kan. Nah kalau kita udah kelar di awal juga pasti kita langsung kirim ke abang sih. Kenapa tadi sore Aulia? Maksudnya tuh kayak kemarin kan
DL-nya jam 7 malam juga. Nah, maksudnya tuh itu kayak patokan kita aja gitu loh. Nah, kan kita bisa aja tuh kelarnya duluan. Nah, jadi maksudnya kita bisa langsung kirim ke Abang. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau Senin jam 7 coba tolong dicatat ya. Nanti kirim di grup. Siapa? Aulia mau nyatet. Nanti kirim di grup ya. Oke, Bang. Oke, berarti eh deadline bab 1 sampai 3 itu jam 7 malam hari Senin. Habis itu nanti lanjut ke pengolahan data maksimal Selasa jam 10 gimana? Duh, 10 pagi lah. Kalau 4 sampai 6 mau kapan anjay? Gimana gimana? Boleh sih mungkin diusahakan ya. Apa siang siang boleh nggak, Bang? Siang jam Jam berapa ya? Kemarin yang dulu jam 2. apa ya? Sumpah deh. Bisa gak gini? Asal gue mager banget ya ngecek PTK-TK pagi atau siang-siang. Asal gue maunya sore atau enggak malam kalau bisa. Tapi gini, gimana kalau nggak bisa anjir. Makanya 21 sampai 3 Senin jam 7 tuh kemalaman tau guys. Kalian bisa mastiin nggak Senin 21 sampai 3 jam 7 itu kalian udah ada progres buat pengolahan datanya. Iya, isi PTK-TK-nya. Jadi misalnya nanti Senin nih jam 7, kalian kumpulin gak apa-apa 1 sampai 3 kalian. Tapi di titik itu kalian udah ada progres buat pengerjaan belangko PTK-TK-nya. Bisa gak kalian Oh, pasin itu? bisa. Ya enggak. Ya, aku juga nggak mikir, aku juga mikir kali bro. Nggak mungkin lah kalian selesai jam segitu mas gue. Tapi mas gue, at least ada progresnya gitu, jangan nol banget. Nah, habis itu mungkin uh, kata-kata jam berapa ya? Jadi jam 2 deh, jam 2 siang Selasa ya. Oh, oke, Bang. Oke, oke. Habis itu bab 4 sampai 6-nya Dan, nih, pilih dua antara Selasa jam 11 mm-mm. atau enggak jam 11 malam maksud gue. Selasa jam 11 malam atau enggak Oke. Rabu jam 8 pagi. Pilih dua Hmm, antara dua itu. boleh, Bang, Rabu jam 8. Jam 8 pagi. Oke. Di Belakang. iya. Belakang. Atau deh, coba. Jam 8 pagi ya? Oke. Enggak ada telat ya? Iya. Oke. Enggak ada telat ya? Nggak mau, gue nggak mau telat. Itu aja udah mundur banget tuh. Jangan telat pokoknya. Eh, Oke, ACC maksimalnya Rabu jam Rabu kah? Rabu jam 10. Oke, 10 pagi. Bang. 10 malam, 10 malam. Oke, udah itu. Eh, berarti sekarang ngapain? Oh ya, kalian ada yang bingung nggak pengolahan data kali ininya gerakan-gerakannya? Hmm, oke oke. Itu baru aja pengen gue ngomong. Kayak gitu tuh bener-bener diperhatiin ya guys ya. Karena emang itu
esensi dari PTKTK ya emang kayak gitu. Gerakan sekecil apapun itu yang dianalisis, dimasukin ke PTKTK kalian kayak gitu. Ya, paham ya? Buat yang lain tuh ya kelompok AB kayak gituin ya. Ada yang bingung nggak? Kan kelompok A tuh udah ngerjain sih. Kelompok AB juga mungkin udah nonton kali ya. Gimana, ada yang bingung nggak kalian kayak ini gerakannya maksudnya apa ya gitu? Ada yang bingung? Nggak ada? Kelas bro. Cukup bang. Cukup, gila. Coba kok gitu gue yang nanya lah. Kalau gitu ya saya lah yang nanya. Apa ya? Ada yang bisa jelasin gerakan menggunakan atau use? Ada yang bisa jelasin nggak? Use, menggunakan. Memakai, sorry, ngomongnya memakai, bukan ini, memakai. Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Cukup dasar. Tinggal nanya padahal. Nah, jadi GPT salah kayaknya. Maksudnya, jadi memakai atau use itu guys biasanya kita pakai kalau misalkan dia, gua atau kalian udah jelasin atau belum pasti praktikum. Jadi buat merakit, masuk ke kegiatan gerakan merakit itu contoh nih, gerakan merakit menggunakan obeng yang kalian lakuin di modul 1 kemarin. Nah, itu kan pasti apa? Apa aja? Pasti yang udah pasti banget ada menjangkau, enggak dong. Yang kayak normalnya, yang kayak udah paketnya apa? Menjangkau, memegang, membawa kan biasanya. Iya, itu maksud gue loh, sorry. Menjangkau, memegang, membawa. Nah, habis itu kalau kita misalnya contoh mau merakit, ya kan? Berarti dia udah megang dua hal tuh. Tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama megang suatu. Contohnya tangan kanan megang komponen yang obengnya udah ada, yang tangan kirinya megang komponen dengan obeng yang udah ada, sedangkan tangan kanannya megang obeng. Nah, pas mau merakitnya itu umumnya sequence gerakannya itu kan obeng nih kan, tangan kanannya menjangkau obeng nih, menjangkau, memegang, membawa, memegang untuk memakai, pengarahan sementara, memegang untuk memakai, merakit. Oke, jadi itu sequence-nya. Jadi itu sequence-nya. Memakai itu biasanya digunain sebelum mau memulai perakitan menggunakan alat, contohnya seperti obeng, pisau, atau kayak kunci Inggris kayak gitu biasanya. Nah, itu memakai. Nah, memegang untuk memakai memegang untuk memakai itu ya sebelumnya memakai gitu. Paham nggak? Simple asli guys, kayak maksudnya memakai itu digunain kalau mau merakit tapi pakai alat. Alatnya itu apa? Obeng,
apa gitu, misalkan kunci Inggris gitu. Apa sih? Wrench, aku nggak tahu namanya apa, wrench. Kunci Inggris kayaknya. Obeng, wrench, kayak gitu loh. Itu iya, pasti. Membalikan dalam inti dalam gimana nih, coba bisa jelasin nggak gerakannya, bisa dideskripsiin nggak? Abis itu ngapain dia? Nah, itu masuknya ke itu masuk ke pengarahan, guys. Nah, ini next selanjutnya ada yang berarti mau ngejelasin pengarahan sementara sama pengarahan ya. Kalau pengarahan, kenapa dia masuk ke kata tidak efektif? Karena ya kayak tadi lu jelasin, itu efektif atau enggak menurut lu? Enggak kan? Efektif atau enggak menurut lu tadi? Kayak tadi kan jelasin tuh kayak misalkan komponennya diarahin misalnya dari arah ke atas jadi ke samping, ya kan? Itu menurut menurut kalian itu efektif atau enggak? Iya kan, itu dia. Itu yang nggak bisa ngebedain pengarahan sama pengarahan sementara. Kalau pengarahan itu biasanya nggak langsung dilanjutkan dengan hal lain. Antara dia habis ngarahin, dia malah menjangkau lagi yang lain, malah memegang lagi yang lain, kayak gitu loh. Nah, sedangkan kalau pengarahan sementara, itu biasanya dilanjutin ke antara merakit atau enggak memegang untuk memakai. Habis itu memakai, habis itu merakit, kayak gitu. Jadi pengarahan sementara tuh kayak cuman bener-bener sebentar dan langsung dilanjutkan dengan gerakan lain gitu. Biasanya pengarahan sementara itu yang tadi udah gue jelasin juga kan, itu termasuk sequence ke merakit gitu loh guys. Sedangkan kalau pengarahan itu ya gitu doang, yang tadi lu deskripsinya itu bener-bener contoh pengarahan banget, dimana itu kayak nggak ada gunanya kan. Iya kan, itu nggak guna kan. Ya itu maksudnya guys. Paham nggak bedanya pengarahan sementara sama pengarahan? Oke. Ada lagi mau kalian tanya? Apa contoh? Iya nggak apa. Chat grupnya AAAB aja ya, biar nanti yang lain juga lihat. Oke. Nah, apa lagi ya? Merencana. Kalian tahu gak merencana itu gimana? Merencana atau plan? Nah, merencana atau plan itu guys, itu aslinya gue bisa bilang sekarang kalian kalau di video nggak ada kayak gitu. Jadi merencana sama plan itu bisa kalian bilang, bisa kalian ilangin lah dari gerakan republik yang bakal dipakai itu hilangin. Nah, jadi merencana itu biasanya kalau dia misal, aduh gimana nyontohnya bro? Bentar. Nih misal di sini nih. Bentar. Masih ini sih. Nih soalnya, kelihatan ya. Misal ini kan, misal benda nih, komponen 1. Dan ini misalkan komponen 2. Gitu. Ini komponen 2. Dia mau masuk ke sini. Ya kan? Tetapi kan berarti gimana tuh? Kalau sebelum merakit tadi kan gue udah jelasin. Memegang, kan yang memegang diarahkan, ya kan? Diarahkan kan dari, kan contoh dari lurus jadi ke gini kan. Jadi ke gini tuh. Jadi begini. Di pengarahan sementara, habis itu merakit kan. Seharusnya begitu kan. Nah, tapi kalau merencana itu biasanya dia kayak lama. Dia tuh nggak menganggur, tapi kayak dia tuh berusaha kayak apa ya ngomongnya, kayak nge-aim gitu loh guys, kayak ngeker biar ini tuh langsung masuk jelas.
Gitu langsung kayak masuk bener-bener pas gitu. Paham nggak? Bingung coy pasti. Iya tapi kayak dia lama, kayak lama banget. Jadi nggak ngerakit gitu bisa dibilang. Dia cuma merencanakan doang buat ngerakit gitu loh. Dan apa namanya, biasanya tuh kelihatannya dari mata biasanya. Nah karena di video nggak kelihatan matanya, makanya tadi gue bilang juga nggak ada planning di video ini. Dua-duanya, eksesnya yang usulan nggak ada. Gitu. Gue cuma mau ngejelasinnya kalian buat nambah ilmu kalian aja gitu maksudnya. Itu kayak begitu, itu maksudnya planning biasanya. Jadi kayak seterusnya menganggur lah gitu loh. Kayak ini orang ngapain sih gitu. Seterusnya menganggur, biasanya kemungkinan besar dia nge-planning sesuatu kayak gitu. Masih diwacanakan bukan nggak dijalankan gitu. Paham? Ya udah paham ya, udah nggak ada juga. Iya apa? Amal, Amal, sorry, sorry, ulangin dong. Tadi gue keluar anjir, gue gak kepencet apa-apa. Hmm. Oh iya, iya paham, paham, paham. Iya, iya, paham, paham maksudnya. Jadi ini apa namanya gue jelasin aja. Jadi misalkan contoh bagian kaki kanan dan kaki kiri kalian rakit itu bisa kalian sebut sebagai eh, apa namanya komponen hasil rakitan kaki bisa gitu. Panjang sih emang, tapi biar kalian gak bingung guys gitu loh. Malah dulu gue nyebutnya kayak misalkan nih merakit komponen kaki kanan kaki kiri menjadi apa rakitan komponen kaki kanan dan kaki kiri. Biar nanti gue nggak bingung di bawahnya, biar kayak contoh nanti misalkan base mau digabung dengan hasil rakit tersebut tuh. Nah jadi gue mau ngomong kayak merakit base dengan hasil rakitan kaki kanan dan kaki kiri menjadi rakitan utuh base dengan kaki kiri gitu, biar panjang, tapi kalian nggak usah lah kayak gitu. Jadi kayak sebutin aja, bisa kayak tadi yang kata kata Amel bilang, atau nggak bisa jadi juga ngomong kayak hasil rakitan kaki, bisa gitu juga. Pokoknya gimana pun caranya biar kalian gak kayak bingung nanti di bawahnya kayak ini apa ya gitu gitu. Tapi jangan gak jelas juga, sekreatifnya jangan jangan aneh maksud gue gitu loh, yang masih nyambung. Boleh, 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 boleh. Biar gue juga ngebaca nanti gak bingung gitu pas di bawah kayak ini apa gitu maksudnya. Oke, ya aman. Oke, mencari sama memilih kalian paham nggak? Oke, biasanya mencari dan memilih, mencari sih ya. Kalau mencari itu bisa sendiri. Kalau memilih, sequence-nya tuh pasti seharusnya ada mencari dulu sebelumnya gitu. Paham nggak? Jadi kalau mencari itu contoh, misal kemarin tuh ada yang ngomong tuh, kalau misalkan dia menjangkau tapi nggak megang-megang, tangannya apa namanya kayak di atas barang-barang terus, tapi dia belum megang salah satu dari komponen tersebut. Nah itu namanya eh, mencari gitu. Kalau memilih itu biasanya kayak ditumpukan-tumpukan guys, kayak baut misalkan, kan baut banyak kan tuh ada tumpukannya. Nah itu biasanya habis dia mencari dari tumpukan tersebut, habis itu dia memilih dari tumpukan tersebut kayak gitu. Ingat, mencari bisa sendiri, memilih harus sebelumnya mencari sequence-nya.
Oke, paham? Paham, oke. Paham, Bang. Kalau gitu mantep lah. Kalian kayak udah paham lah. Udah aman. Apalagi udah lah. Udah jago, kalian udah pinter. Ingat, eh kalau misalkan kayak gini. Misalkan tangan kirinya lagi menjangkau. Awalnya ya, titik awalnya adalah kedua tangan lagi megang satu komponen. Terus tangan kirinya mau menjangkau. Belum selesai menjangkau, tangan kanannya malah ngelepas komponennya. Nah itu siapa duluan yang ditulis? Atau gimana penulisan waktunya? Kalian paham gak? Ya jadi kayak pas tangan kirinya mau menjangkau, belum memegang loh ya. Belum memegang, masih menjangkau dan belum dekat gitu loh. Benar-benar kayak masih baru mulai menjangkau, tapi tangan kanannya tiba-tiba ngelepas komponen tersebut. Itu siapa duluan yang ditulis dan gimana penulisan waktunya? Gue pengen cari tahu aja, siapa tahu kalian gak dijelasin pas praktikum gitu. Bener banget, bener-bener kayak gitu guys. Jadi pakai prinsip yang kalian pakai di peta regu kerja, di mana waktu tercepat kalian tulis. Contoh, lebih cepat selesai menganggur daripada dia menjangkau tersebut kan, pasti dong kalau sesuai dengan deskripsi gerakan gue tadi. Berarti waktunya kalian kan harus sama tuh kan, tangan kanan tangan kiri harus sama kan waktunya. Kalian tulis waktunya yang menganggur. Nanti bawahnya selesai, misal contoh menjangkau dan melepas, pasti sih kemungkinan besar lebih cepat melepas sih ya. Terus melepas waktunya. Kalau bawahnya lagi masih menjangkau ya nggak apa-apa. Berarti emang proses menjangkaunya memang selama itu misal contoh 3 detik lah menjangkaunya. Kan melepas cepet banget kan, cuman kayak gitu doang gitu. Kalau menjangkau kan agak mungkin siapa tahu jauh gitu komponennya. Benar-benar tadi yang dijelasin Amal benar. Jadi pakai prinsip yang di peta bekerja ya, pakai pilih dulu waktu yang paling cepat. Kalau memang kedua gerakan tersebut apa yang ngomongnya nabrak lah, intertwine gitu, nabrak mereka. Gitu. Oke, kayaknya sudah paham sih kalian. Keren, keren, keren. Udah kali ya? Ada lagi yang mau ditanya, guys? Oke, aman-aman kalau gitu. Oke, mungkin udah itu aja yang bisa gue sampein. Kalau ada bingung atau kendala apa-apa bisa ngomong ke gue. Mungkin kadang apa namanya? Sorry ya kalau misalkan gue apa ya ngeceknya lama ya gitu ya. Ya kemarin kan udah ngumpul jam 1, tapi gue bakal ngecek jam 6 itu karena gue lagi apa namanya magang ya agak hektik jadinya. Jadi sorry ya kalau misalkan agak telat ini ngeceknya. Dari situ aja. Ada yang bisa foto buat dokumentasi? Oke, oke. Di end aja dulu recordingnya. Emang kasihan kalau kelamaan.